Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah para pendengar Radio Bombana yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat bisa bersua kembali dalam acara Syiar Islami Bombana yang seperti biasa dilaksanakan, seperti biasa diadakan. Mohon maaf mungkin karena beberapa minggu ini karena ada kesibukan-kesibukan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan kembali program kesayangan kita ini yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita termaksud orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama dalam akhlak beliau, dalam segala tingkah laku beliau. Karena tidak bisa kita pungkiri kita hidup di zaman yang dimana krisis akhlak, dimana krisis adab. Adab sekarang itu, sebagaimana kata saudara saya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita sekarang ini bukan lagi kurang adab, tapi memang tidak ada adab, gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemajuan media sosial yang begitu kuat. Sebenarnya bagus, tetapi kadangkala ketika orang-orang yang menggunakan media sosial itu tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka itu akan menjadi bumerang untuk diri sendiri. Karena media itu bisa menjadi pendidikan bagi kita. Entah itu mendidik kita untuk bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Nah, itulah yang bahayanya sekarang. Apalagi di YouTube sekarang, di media-media itu dipertontonkan, diperdengarkan bagaimana sesama orang-orang yang berilmu saling mencela, saling menjasdi satu sama lain. Padahal sebenarnya seharusnya semakin tinggi ilmu kita, semakin kuat keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya harusnya semakin kuat pula lah rasa saling berkasih sayang kita antar sesama muslim. Tapi tidak, kita lihat di YouTube, di media-media sosial, mohon maaf ya, orang-orang yang diulamakan, yang katanya ulama, orang-orang alim yang berilmu, sibuk berdebat, berjidal sana sini, saling mencela, saling menjasdi, saling mentahdir satu sama lain. Padahal syahadatnya sama, Tuhannya sama, akidahnya sama, hanya karena perbedaan-perbedaan yang tipis saja sudah saling mencela satu sama lain. Ini menandakan bahwasanya ilmu kita masih kurang. Karena pada hakikatnya orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang betul-betul ilmunya itu menjadi menjadi pemanis bagi dirinya, menjadi penghias bagi dirinya, menghiasi sikap-sikap dan akhlaknya, sehingga dia menjadi orang yang betul-betul baik dan berakhlak mulia, menjadi orang yang betul-betul berkasih sayang. Pendengar yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bahas atau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah wajibnya berbakti kepada orang tua.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kenapa tema ini saya ambil? Karena tentunya tema ini sangat wajib untuk kita dalami, untuk kita renungi, karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang anak, alhamdulillah ada orang-orang yang masih memiliki orang-orang tua yang mungkin masih lengkap orang tuanya. Ada yang sudah mulai tidak lengkap orang tuanya, mungkin bapaknya yang meninggal, atau mungkin ibunya meninggal, bapaknya masih hidup. Ada yang memang orang tuanya sama sekali tidak ada, gitu. Tapi bersyukurlah bagi kita yang masih memiliki orang-orang tua yang lengkap. Namun tentunya, bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur itu? Dengan cara memperbaiki bakti kita kepada kedua orang tua kita. Pendengar yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita adalah merupakan asbab terbesar hadirnya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita ke muka bumi ini dengan asbab kedua orang tua kita. Hadirnya kita ke dunia ini dengan asbab mereka. Tanpa orang tua kita tidak akan hadir ke muka bumi ini. Dan itu adalah sunnatullah yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu jasa besar dari orang tua itu adalah dengan adanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara mensyukuri keberadaan kita, mensyukuri terciptanya kita ini adalah dengan berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada mereka. Orang tua itu memiliki jasa besar dalam kehidupan kita. Dan yang paling berjasa di antara orang tua itu adalah ibu kita sendiri, yang mana beliau melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita, sehingga kita tumbuh menjadi dewasa sekarang. Beliau membesarkan kita dengan susah payah, menyusui kita selama beberapa tahun, dan mendidik kita ketika kita sudah berumur balita dan sebagainya, sampai kita tumbuh menjadi dewasa seperti sekarang. Yang paling disayangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita entah karena memang kita lupa, atau memang kita sengaja melupakan, atau pura-pura melupakan semuanya. Kadang-kadang apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, yang selama ini dia persembahkan untuk kita, kebaikan-kebaikan, kasih sayang yang besar yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kita semenjak kita diciptakan sampai sekarang ini, kadang-kadang itu seperti tidak berarti apa-apa. Karena timbal balik yang kita berikan kepada mereka sangat jauh berbeda, 188 derajat. Saya berani mengatakan itu karena realita yang ada. Saya nggak berbicara, tidak berbicara secara fiktif, tapi saya berbicara fakta memang. Coba saja saksikan di lapangan bagaimana perlakuan anak-anak kepada orang tuanya, bagaimana perlakuan seorang anak kepada orang tua yang seharusnya dia berbuat baik kepada orang tua itu. Orang tua yang sudah membesarkannya, orang tua yang dengan sebab orang tua itu dia ada di muka bumi ini. Ibunya terutama, ya kan? Dan ayahnya yang selama ini dia berusaha payah menafkahi dia. Semua itu nggak diingat, gitu. Orang tua kita menghabiskan dunianya, meninggalkan dunianya atau kesenangan dunianya di waktu dia masih muda, ketika hadirnya kita di muka bumi ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Iya. Dulu ketika kita belum lahir, ketika anak-anaknya belum lahir, mereka bisa bersenang-senang, bisa melakukan apapun yang mereka suka. Yang penting tidak bertentangan dengan ridha Allah. Tetapi sayang seribu sayang, ketika orang tua kita melahirkan kita, maka mereka harus berpikir bagaimana untuk membesarkan kita. Dunianya habis di situ.
dunianya kita ambil. Tapi ketika kita tumbuh menjadi anak yang dewasa, tumbuh menjadi anak yang besar, ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu yang mungkin bertentangan atau sedikit bertentangan dengan dunia kita, kita merasa orang tua kita mengambil dunia kita. Dan kita kadang-kadang tidak menerima semua itu. Ketika kita merasa orang tua kita telah mengambil dunia kita, maka kita mulai membenci kepada mereka, mulai bersikap merasa mereka tidak adil kepada kita dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan kesalahan yang besar seorang anak. Andaikan dunia kita diambil oleh orang tua kita, ingat, itu tidak cukup untuk menebus dan membalas seluruh kebaikan yang orang tua kita berikan kepada kita. Seorang sahabat pernah bertanya, kalau tidak salah, kepada sahabat yang lainnya, yaitu sahabat Umar bin Khattab, pernah ditanya, wahai Amirul Mukminin, saya telah menggendong ibu saya, gitu kan, mengelilingi tawaf, gitu kan. Tawaf itu mengelilingi itu kan tempat haji kan, Ka'bah itu menyitari, koknya bagaimana orang tawaf gitu kan, dia gendong mamanya, dia gendong ibunya. Bahkan kalau tidak salah itu dia sampai dari rumahnya dia berjalan kaki, dari tempatnya yang jauh itu dia berjalan kaki, bukan main tuh, kampung yang jauh dengan Mekah, dengan tempat berhaji. Dia gendong ibunya sampai akhirnya ke Mekah, sampai akhirnya belum lagi tawaf di sana. Nah, dia menceritakan itu kepada sahabat Umar bin Khattab, kalau tidak salah itu. Maka apa kata Amirul Mukminin? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum? Seorang ulama yang sangat bijak, yang alim, yang karena sebab dia turun beberapa ayat Al-Quran. Wahai saudaraku, apa yang kau lakukan itu ketahuilah, yang kamu lakukan itu belum sedikit pun menjadi tebusan atau bayaran atas kebaikan yang selama ini orang tua melakukan. Bayangkan Pak, kita capek-capek gendong orang tua kita sampai ke sana, kemudian kita dikasih tahu seperti itu. Ternyata apa yang kita lakukan itu belum dianggap sebagai bayaran atas apa yang orang tua kita lakukan kepada kita. Menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan orang tua kita tidak bisa terbayarkan. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Yang di zaman sekarang ini, kita tidak pula melakukan apapun untuk orang tua kita. Tapi seringkali orang tua kita minta sedikit saja waktu kita untuk mereka, atau minta kita bertahan untuk mereka, ya kan? Kita tidak bisa terima itu, gitu loh. Kadang-kadang anak-anak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki, dia bisa kerja dan sebagainya, ketika orang tuanya minta waktu untuk dia, apa ini bilang? Apa sih ini, ibu ini, bapak ini? Saya lagi sibuk di kantor ini, hari-harian saya capek gitu. Insya Allah. Padahal dulu orang tua kita seakan-akan gak pernah capek ngurusin kita. Waktu kita bayi, ibu kita bahkan mengandung kita selama 9 bulan. Pendengar yang insya Allah dia berkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fenomena yang terjadi, saya harus jujur saja, di kalangan disabilitas ini ada sebuah pemahaman yang tumbuh, dan pemahaman itu saya rasa adalah merupakan pemahaman yang harus diluruskan. Di mana sebagian teman-teman disabel itu atau disabilitas mengatakan begini, kita harus bisa bangkit walaupun harus berhadapan dengan kemarahan orang tua. Artinya walaupun harus melawan orang tua. Karena dengan cara begitu sehingga kita bisa maju, menjadi disabilitas yang maju. Karena orang tua kita kan, ya tahulah kan, sebagai disabilitas paling orang-orang tua disabilitas itu tidak mau anaknya kemana-mana, tidak mau anaknya pergi dan sebagainya. Sedangkan kan
eh, teman-teman disabilitas ini banyaknya ingin merantau, ya kan, ingin kemana-mana. Kenapa? Karena ingin bisa mandiri gitu kan, bisa maju, bisa mendapatkan kehidupan yang layak gitu kan. Tapi karena orang tua khawatir, ya apalagi kan anak ini seorang disabilitas, maka tidak dikasih untuk pergi dan sebagainya. Akhirnya mereka mengatakan boleh kita melawan pada saat itu. Nah, itu pemahaman yang sudah mulai tumbuh, dan mohon maaf, pemahaman itu merebat di kalangan disabilitas. Nah, itu yang saya harus luruskan. Teman-teman sekalian, tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk mencari akhirat kita. Kejarlah akhiratmu, namun jangan lupa duniamu, betul. Tetapi harus kita tahu satu hal, bahwa bukan berarti kita harus kita harus melupakan kebaikan orang tua demi untuk keinginan dunia kita yang ingin kita capai. Bagus, keinginan untuk memiliki masa depan sebagai seorang disabilitas itu bagus. Karena memang itu yang diperintahkan dalam Islam. Kita harus bisa memiliki keinginan. Dunia ini memang bukan tujuan, tapi setidaknya kita di dunia ini bisa menjadi orang yang betul-betul mandiri, bisa menghidupi diri kita sendiri. Dan itu yang diinginkan oleh semua para penyandang disabilitas, termasuk saya. Akan tetapi, bukan berarti karena keinginan itu sehingga kita mengorbankan semuanya. Terutama kita mengorbankan sesuatu yang kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu dalam hidup kita sebagai harta yang paling besar. Orang tua kita dan seluruh kebaikannya itu adalah merupakan karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita lupakan itu. Dan kadang-kadang kita, karena kita ingin menggapai dunia kita, menggapai cita-cita dunia kita ini, maka kita pun rela menerobos sesuatu yang seharusnya tidak bisa kita terobos. Orang tua kita yang mungkin ya pemahamannya belum ini, tapi kita malah memaksakan itu kepada mereka, sehingga untuk apa? Supaya kita bisa mencapai dunia kita, sehingga kita menjadi durhaka. Dan itu yang bahaya. Gitu. Itu yang sangat berbahaya. Dan itu yang sangat harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka hanya karena ingin mendapatkan dunia. Gitu. Karena jangankan dalam masalah dunia, dalam masalah agama saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila orang tuamu memerintahkan kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, apa kata Allah? Jangan kamu taat. Allah tidak mengatakan sini, lawanlah orang tuamu. Tidak, tapi jangan kamu taat. Tidak usah tunduk, tidak usah dituruti. Kalau orang tua kita perintahkan kita berbuat syirik, berbuat kemungkaran, jangan dituruti. Akan tetapi, Allah tetap mengikutkan di belakangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berbuat baiklah kepada mereka. Artinya apa? Ketika kita ingin berhadapan dengan orang tua kita, yang harus kita lakukan adalah pendekatan pemahaman. Dekati mereka dengan baik, bicara baik-baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin sekolah, yang ingin kuliah, yang ingin apa. Bicara baik-baik kepada orang tua. Kalau mereka tidak kasih, ya kita bicara baik-baik, kita jelaskan, pahamkan dengan baik. Ibu, Pak, mungkin menurut Bapak dan Ibu saya memang seorang penyandang, seorang disabilitas yang mungkin menurut Bapak dan Mama tidak bisa apa-apa. Tapi sebagai seorang yang manusia yang normal, walaupun mungkin saya nggak bisa lihat atau saya nggak cacat secara fisik, saya juga ingin bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan Allah memberikan setiap hak kepada seluruh manusia untuk mendapatkan kehidupan layak. Begitu cara kita berbicara kepada orang tua. Sehingga berlahan-lahan mereka akan terbuka pikirannya, akan mengerti gitu. Bukan dengan cara seperti ini. Bu, saya juga ingin maju, Bu. Saya juga ingin berkeluarga. Saya juga ingin menjadi seperti ini. Saya juga tidak ingin menjadi seperti ini. Saya tidak ingin terus hidup di bawah telapak kaki orang begini-begini dan bla bla bla. Akhirnya karena seperti itu, kita melampaui batas. Dan karena kita sudah melampaui batas, jadilah kita menjadi anak yang
lupa dengan jasa-jasa orang tua, lupa dengan kebaikan mereka. Jadilah kita anak yang durhaka kepada orang tua kita. Na'udzubillah, nasallahu salamata wal afiyah. Padahal kebaikan atau berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan kita untuk tidak berbuat syirik. Dalam surah Al-Isra kalau tidak salah, ya dalam surah Al-Isra, bisa saya periksa kembali dan teman-teman juga bisa cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku perintahkan untuk kalian untuk tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, ini tauhid. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Dia, menyembah semata-mata kepada Dia, jangan berbuat syirik. Syirik itu bukan hanya syirik kita itu menyembah kuburan ya, seperti pemahaman sebagian saudara-saudara kita yang tidak mengerti. Tapi syirik itu juga termaksud ketika kita mempertuhankan jabatan kita dan mempertuhankan diri kita sendiri. Itu sudah termasuk syirik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah kalian beribadah kepadaku, kata Allah, dan jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Jadi perintah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu adalah perintah setelah Allah menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Setelah Allah memerintahkan kepada tauhid, menyembah kepadanya, dan melarang dari syirik, menyekutukan Dia, kemudian Allah memerintahkan di ayat yang selanjutnya, hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berarti perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah merupakan perintah yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyandingkan satu perkara dengan perkara yang lain, berarti bisa jadi perkara itu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Kalau Allah menyandingkan antara tauhid dengan berbuat baik atau birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berarti perintah berbuat baik kepada orang tua itu perintah yang sangat tinggi. Karena disandingkan dengan tauhid. Apalagi di atasnya tauhid tidak ada. Tidak ada perintah yang paling besar, tidak ada kebaikan yang paling besar selain mentauhidkan Allah. Di atasnya tidak ada lagi, tapi di bawahnya Allah menyandingkan itu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua adalah merupakan perbuatan yang paling mulia, yang mungkin kita sendiri, termasuk mungkin saya sebagai pembicara, kurang menyadarinya mungkin selama ini. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua agar marilah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Mungkin terutama bagi teman-teman disabilitas, banyak yang mungkin merasa tertindas di keluarganya sendiri. Dia merasa mungkin orang tuanya tidak adil kepadanya, karena mungkin yang lebih diprioritaskan adalah anak-anaknya yang normal, bukan dia. Satu hal yang perlu Anda tahu, orang tua kita tidak pernah membeda-bedakan kita. Cuman kadang-kala ego dan akal kita yang terlalu lemah inilah yang selalu memandang seperti itu. Harus kita pahami bahwasanya di masyarakat kita, pemahaman tentang disabilitas ini masih belum sempurna. Masih banyak orang yang belum mengerti dan paham tentang siapa itu penyandang disabilitas. Maka jangan kita herankan ketika kita terlahir sebagai ini, orang tua kita seakan-akan tidak paham dan kita. Enggak, itu bukan karena tidak paham, tapi karena ketidaktahuan. Tugas kita adalah melakukan pendekatan pada orang tua. Makanya ketika kita sering berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua, sering-seringlah berbicara tentang diri kita sendiri. Perlahan-lahan tapi pasti, pelan-pelan. Jangan nanti ketika ada sesuatu yang ingin kita raih, baru kita mau bicara. Nah, jelaslah orang tua kita tidak akan mengerti. Dan disitulah kita akan membangkang kepada orang tua kita, menyalahkan mereka.
atas apa yang terjadi kepada kita. Sungguh itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik. Saya teringat syair dari Bapak Kiai Haji Romi Rama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan anak yang berbakti kepada orang tua kita. Semoga kita bukan digolongkan sebagai anak yang durhaka kepada orang tua kita. Dan buat teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, maka saya menghadiahkan sebuah amalan yang sangat bagus sekali, yaitu lakukanlah salat awabin, salat birrul walidain itu bisa 2 rakaat, insyaallah. Niatnya usalli sunnatal birru walidain rakaatin lillahi ta'ala, atau bisa juga dengan sering-sering mengucapkan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira di setiap kali salat kita, di setiap kali sujud kita, dan sering-seringlah kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita. Dan kalau boleh saya saran buat yang sudah tidak ada orang tuanya, sering-seringlah memberi makan di setiap ada rezeki-rezeki yang cukup. Berikan makan kepada orang-orang banyak, undang ke rumah. Paling bagus kalau diadakan pembacaan doa mengatasnamakan orang tua kita, agar mereka mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.